Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Fadli, mahasiswa Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 230514102003, kelas 2371F. David Hume adalah seorang filsuf Skotlandia, ekonom, dan sejarawan. Dia dimasukkan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofi barat dan pencerahan Skotlandia. Walaupun kebanyakan keterkaitan hanya Hume berpusat pada tulisan filosofi, sebagai sejarawanlah dia mendapat pengakuan dan penghormatan. Keluarga David Hume lahir di Edinburgh, Skotlandia pada 26 April tahun 1711. Sebagai anak dari seorang tuan tanah di daerah utara Skotlandia, ia diharapkan keluarganya kelak menjadi seorang ahli hukum. Namun, keterkaitan Hume hanya pada filsafat dan pengetahuan. Sejak muda ia meyakini bahwa ia akan menemukan cara berpikir baru, suatu pemikiran universal yang baru. Ia menyadari bahwa kerap kali cara berpikir dapat bertentangan dengan kehidupan sehari-hari yang lebih praktis. Setelah beberapa waktu bergulat dengan pemikirannya, ia kemudian berhenti dan melanjutkan pekerjaannya sebagai saudagar. Ayah Hume merupakan pemilik perkebunan kecil di dekat wilayah Berwick. Perkebunannya bernama Nino Wells. Ayah Hume meninggal dunia ketika ia masih berusia 12 tahun, sementara ibunya memiliki keluarga yang bekerja sebagai hakim. Pendidikan David Hume. Pendidikan yang ditekuni oleh Hume awalnya adalah pendidikan hukum. Ia diterima di Universitas Edinburgh ketika berusia 12 tahun. Hume tidak menekuni pendidikannya di universitas tersebut dan memilih belajar secara mandiri di rumahnya. Alasannya berhenti kuliah adalah keterkaitannya kepada filsafat dan David Hume. Hume memiliki karirnya dalam dunia penulisan. Karya pertamanya yang berjudul A Treatise of Human Nature diterbitkan secara bertahap dalam 3 volume. Volume pertama dan kedua diterbitkan pada tahun 1738 secara anonim, sedangkan volume ketiganya diterbitkan tahun 1740. Publik tidak memberikan tanggapan yang positif terhadap karyanya ini, namun Hume tetap melanjutkan pekerjaannya di bidang kepenulisan dengan penulisan esai-esai. Pekerjaan ini dilakukannya hingga tahun 1742 dengan hasil berupa sebuah volume esai. Pada tahun 1744, ia melamar pekerjaan sebagai guru besar di Universitas Edinburgh dan Universitas Glasgow. Setelahnya, ia memperoleh pekerjaan sebagai pengajar bagi seorang Markius dari Arundel. Markius ini masih berusia muda tetapi mengalami gangguan ingatan. Setelahnya, Hume menjadi sekretaris untuk Jenderal Saint Clair dalam misi diplomasi yang ditunjukkan untuk eksploitasi militer di luar negeri. Pemikiran empiris. Dasar pemikiran empiris dari Hume adalah sebuah pernyataan bahwa tiap pengalamannya memiliki persepsi. Dari gagasan dasar ini, ia mengembangkan prinsip bahwa serangkaian kesan merupakan pembentuk dari pemikiran dan pengalaman. Bagi Hume, suatu pengetahuan berasal dari pengalaman yang berbentuk kesan yang telah tersusun secara sistematis di dalam diri manusia. Pemikiran Hume berusaha menggabungkan rasionalisme dengan empirisme, khususnya yang berkaitan dengan pengamatan dan percobaan. Hasil dari kedua sarana memperoleh pengetahuan ini kemudian menghasilkan kesan-kesan yang memberikan pengertian yang membentuk pengetahuan. Empiriokritisme. Pemikiran filsafat ini merupakan gabungan dari sifat subjektif dan idealisme. Magisme pertama kali dirintis oleh Avenarius dan Mach. Gagasan pokok dari magisme adalah menghilangkan konsep substansi, keniscayaan, dan kausalitas dari pengertian mengenai pengalaman. Magisme membuat pengalaman menjadi sesuatu yang bersifat a priori. Penetapan kedudukan pengalaman ini bersamaan dengan penetapan konsep dunia sebagai kumpulan jumlah elemen-elemen netral atau sensasi-sensasi. Magisme merupakan bentuk lain dari gagasan George Berkeley dan David Hume. Pengungkapan magisme dilakukan secara tersembunyi karena sifat filsafat yang harus netral. Aliran magisme ini disebut juga sebagai anti-metafisika. Empirisme logis.
Empirisme logis menerapkan analisis logis modern dalam pemecahan permasalahan filsafat dan persoalan ilmiah. Empirisme logis memiliki 3 prinsip yang menjadi dasar bagian pengembangan pemikirannya. Pertama, empirisme memiliki batasan. Batasan ini berupa ketidakmampuan pembuktian logika formal dan penyesuaian induktif hanya dengan menggunakan pengalaman. Kedua, semua jenis prosesi yang benar dapat dijabarkan pada prosesi yang berkaitan dengan data indrawi. Batas untuk data indrawi yang dapat menerima prinsip ini adalah data indrawi yang telah ada secara seketika. Ketiga, tidak adanya makna di dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat kenyataan yang terdalam. Empirisme radikal. Empirisme radikal merupakan aliran empirisme yang meyakini bahwa pengalaman indrawi dapat mengetahui asal semua pengetahuan. Semua jenis pengetahuan yang tidak diketahui asalnya melalui pengalaman, maka pengetahuan tersebut dianggap bukan pengetahuan. Pemikiran ini menimbulkan pertentangan dalam filsafat dalam persoalan kemungkinan melawan kepastian atau masalah kekeliruan melawan kebenaran. Penyelidikan empirisme secara jelas hanya memberikan pendukung empirisme radikal. Menolak pemikiran ini, mereka mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan empirisme bersifat pasti dan dapat diterima jika tidak ada kemungkinan untuk mengadakan percobaan lanjutan. Kondisi pengecualian ini membuat tak ada dasar untuk meragukan pengetahuan yang berasal dari pengalaman dalam kondisi pengecualian ini. Kesan yang ditimbulkan bukan perasaan tetapi keyakinan. Karya-karya David Hume. Karya-karya David Hume didominasi oleh tema-tema politik, agama, moral, dan filsafat. Pengetahuannya tersebar dalam buku-buku maupun surat-suratnya. Di antara karyanya yang terkenal adalah yang pertama itu Treatise of Human Nature, being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject, tahun 1737. Lalu yang kedua itu ada Essay on Miracles tahun 1748. Yang ketiga ada An Inquiry Concerning Human Understanding tahun 1749. Yang keempat itu ada The Natural History of Religion tahun 1755. Dan yang terakhir itu Inquiry Concerning the Principles of Morals tahun 1751. Kematian David Hume. Hume sempat mengalami gangguan kesehatan jiwa berupa murung yang menyebabkan ia sedih tanpa alasan. Ia kemudian pindah ke Prancis dan tetap melanjutkan aktivitas menulisnya. David Hume meninggal dunia sesudah menderita sakit pada 25 Agustus 1776.